Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan di pertemuan yang keempat yang akan kita pelajari tentang anak yang berhadapan dengan hukum ya. Minggu ini adalah pertemuan yang keempat ya anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat semua? Oke? Kalau memang sudah siap untuk mengikuti perkuliahan atau materi di pertemuan yang keempat ini, Ibu akan mulai ya. Oke, kita akan mempelajari tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di luar sana, terutama Ibu pernah tahun yang lalu telah mengunjungi di belakang UPN untuk anak yang berhadapan dengan hukum ya. Di situ ada gedung Menkumham di sana, anak-anak sudah Ibu bawa untuk menuju ke lapangan di sana. Banyak anak-anak yang praktek langsung, mereka pada senang untuk mengikuti praktek, tidak hanya terima kuliah di teori saja di dalam kelas, tapi mereka juga mengikuti praktek ya. Oke, ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Ibu akan memberikan materinya sedikit dulu ya, biar ada gambaran kamu untuk nanti kalau kamu terjun ke lapangannya. Mungkin nanti di pertemuan setelah UTS atau pertemuan 13-14 kita akan berkunjung di belakang UPN. Sebelumnya ketua kelas bisa untuk membuat surat pengajuan agar kita bisa mengikuti atau praktek. Kita langsung bisa konsultasi dengan bapak-bapak pembina di sana dan juga para napi yang ada di sana ya. Ya, anak yang berhadapan dengan hukum atau yang istilahnya adalah ABH di sini menyangkut daripada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ya, masa anak-anak adalah masa yang sangat tidak mudah bagi anak-anak yang sedang mengalami konflik ya, mungkin di dalam keluarganya. Justru kitalah yang harus bisa membina daripada anak-anak itu. Mungkin nanti kalian di rumah punya adik yang bisa kalian untuk temani untuk belajar ataupun untuk bermain. Jadi dengan adik-adik kamu jangan digalakkan ya. Mungkin kalian bisa bermain atau mengajari adik-adikmu untuk pelajaran di sekolah ya. Di sini penjabaran anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang jelas anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak, yang seperti Ibu jelaskan tadi ya. Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi dia belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana di sini, yang selanjutnya disebut sebagai anak korban, adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak saksi adalah anak yang telah berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar maupun dilihat dan atau dialaminya sendiri. Ya, ada beberapa sistem penyelesaian perkara dengan terduga pelaku kejahatan adalah anak. Ya, berdasarkan pengalaman tahun yang lalu waktu kita bersama mungkin kakak kelasmu ya untuk kunjungan di penjara anak-anak ya yang di belakang UPN situ. Di sana memang ada penjara anak laki-laki ya. Kalau tidak salah kalau yang untuk penjara anak perempuan ada di Salemba ya. Di situ khususnya adalah anak laki-laki. Ya, mungkin dengan mahasiswa nanti berkunjung sana mungkin lebih mudah untuk menghayati dan mempraktekkan apa yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ya. Jadi tidak teori monoton aja tapi juga langsung menanyai mahasiswa segalanya. Di sana nanti kita dikasih waktu untuk berwawancara dengan para napi ya. Ya, yang jelas di sini perkara anak mulai dari penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara wajib untuk diupayakan diversi. Di sini diversi sistem peradilan pidana anak diatur dalam bab 2 pasal 6 sampai dengan 16 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada intinya diversi adalah bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pencapaian daripada tujuan ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua, korban atau pembimbing kemasyarakatan dan pekerja, maupun melibatkan tenaga kesejahteraan sosial juga ya. Ya, yang jelas sistem dari peradilan pidana anak ini wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang jelas daripada keadilan restoratif ini menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan yang lainnya yang terkait untuk bersama-sama untuk menyelesaikan perkara yang ada. Ya, bisa kamu lihat di data PPT Ibu ini adalah data penanganan perkara ABH di tingkat pengadilan negeri pasca berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, berdasarkan grafik ini kita lihat dari mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 ya. Ya, mengalami penurunan 2021 sampai 2022. Yang jelas di sini tahun 2023 belum masuk ya, mungkin nunggu sampai Desember dan untuk menuju awal 2024. Ya, di situ akan terlihat data penanganan perkara ABH di tingkat pengadilan negeri pasca berlakunya Undang-Undang SPPA. Di sini data statistiknya adalah sumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, data yang diolah kembali. Ya, ini adalah data statistiknya. Ya, ada azas-azas dalam Undang-Undang SPPA juga, ada azas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi sampai dengan penghindaran pembalasan. Ya, ada juga beberapa kepentingan yang terbaik bagi anak dalam menangani perkara anak, pembimbing kemasyarakatan maupun pekerja sosial yang mengusahakan dalam suasana kekeluargaan supaya tetap terpelihara. Ya, ada beberapa mungkin dari sana nanti kalau kita sudah konsultasi dengan para napinya, mungkin di situ kita akan merasakan dan bagaimana rasanya konsultasi dengan anak itu terenyuh di hati kita, bagaimana anak-anak itu sampai melakukan kesalahan dan sampai orang tuanya segala untuk ikut terlibat di dalam kelakuan anak itu ya. Kita harapkan semuanya dapat terselesaikan dengan baik, itu yang diharapkan kita semua ya. Oke, mungkin ini ada tantangan juga, tantangan implementasi dalam keadilan restoratif, ada kesepahaman konsep keadilan restoratif, dukungan infrastruktur, kesiapan SDM sampai dengan dukungan suprastruktur ya. Mungkin cukup sekian, nanti Ibu lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.